Shalom adik-adik semuanya. Kembali lagi bersama Kananda dan Kak Heavy di Superbook Kids Club. Seru banget hari ini kita bisa ketemu sama adik-adik semua. Pasti, pokoknya adik-adik yang ada di rumah juga dengan semangat dan tetap bersuka cita. Oke. Betul. Nah, Kananda Kananda mau bertanya nih sama Kak Heavy dan Boleh. adik-adik semua. Boleh. Siapa yang tahu sekarang ini bulan apa? Sekarang ini bulan apa? Kak Heavy tadi lihat ya di depan rumah di jalan tuh penuh dengan bendera merah putih. Berarti menandakan kalau bulan ini adalah bulan apa adik-adik? Agustus, betul sekali, 100. Betul. 10. Dan Oke. biasanya di bulan Agustus ini kita memperingati hari apa? Memperingati hari merdeka, merdeka serentak, serentak. Berarti memperingati kemerdekaan Indonesia 17 Agustus. Betul sekali. Nah, Iya. biasanya nih ya, kalau kita mau merayakan memperingati kemerdekaan Indonesia itu, kita suka lihat banyak hias-hiasan, Betul bendera-bendera. Pokoknya bendera merah putih lah. Betul, Iya kan? pasti kan. Nah, sekarang nih Kananda, Kak Heavy dan Superbook mau menantang adik-adik semua untuk ikutan lomba menghias kelas sekolah minggu. Wow, pasti keren banget. Menghias sekolah minggu, kan Anda ngajak untuk menghias ruang sekolah minggu. Betul. Tapi tidak tahu kasih tahu caranya gimana. Nah, caranya nih adik-adik. Jadi selama bulan Agustus ini, Kananda mau adik-adik bersama dengan teman-teman sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu untuk menghias kelas kalian. Nah, kalian bisa tuh foto atau videoin. Nah, terus kalian bisa upload ke Instagram, terus tag ke @superbook_Indonesia. Pokoknya Kak Heavy percaya deh, adik-adik Superbook itu pasti kreatif-kreatif. Betul. Guru-guru sekolah minggu juga pasti kreatif, pasti akan ada sesuatu yang berubah dari ruang sekolah minggu. Wah, Iya kan? wah, aku penasaran banget nih Penasaran gimana kan? ya, gimana. Tapi nih Kak Heavy dan adik-adik semua, untuk sekolah minggu yang paling kreatif akan ada kejutan loh. Berarti dilihat dari video atau foto yang dikirim ke Betul, ke kita, Ke kita ya? ke Superbook, ke Instagram terus tag ke kita. Oke, jadi jangan lupa untuk tag Superbook Indonesia. Jangan lupa. Oke, dan sebelum itu kita harus berdoa dulu. Yuk adik-adik semua yang ada di rumah, yuk sama-sama kita berdiri, kita lipat tangan dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini dengan semangat dan sukacita yang Tuhan selalu berikan dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Hari ini Tuhan kami akan bersukacita, kami akan belajar dari kisah-kisah Alkitab yang menjadi berkat buat kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan setiap yang kami dengarkan, setiap yang kami lihat itu akan menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Dan terus kami berkemenangan di dalam Tuhan untuk terus menjadi berkat buat teman-teman kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Serahkan Superbook Kids Club ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, hari ini tuh kita akan belajar tentang menerima orang lain. Tapi kita akan belajar dari dua teman kita nih. Namanya adalah Audrey dan Cika. Kayaknya seru banget ini ya. Jadi mereka itu harus sekelompok. Tapi Audrey gak suka nih sama Cika, kayak Heavy sama adik-adik. Tapi kenapa ya kira-kira Audrey gak suka sama Cika? Kalian penasaran gak kira-kira ceritanya gimana ya? Penasaran dong adik-adik ya. Heavy penasaran? Penasaran sekali. Adik-adik penasaran? Gimana kalau kita langsung lihat aja ceritanya? Shalom adik-adik semua. Kananda mau ajakin adik-adik sekolah minggu Kananda untuk ikutan menghias kelas sekolah minggu dengan tema kemerdekaan Indonesia. Kalian juga pasti ikutan kan? Bagus. Nah, jadi Kananda akan membagi mereka ke beberapa kelompok supaya jadi lebih bervariasi. Tapi ketika Kananda membagi itu, ada yang protes. Namanya adalah Audrey. Dia tidak mau sekelompok dengan temannya yang bernama Cika. Tapi Kananda nggak tahu kenapa sih Audrey nggak mau temenan sama Cika. Audrey, sini, sini, ih, sini.
Gak bisa. Aduh. Aduh, Cika, aku jatuh nih gara-gara kamu. Bisa nggak usah ganggu aku? Aku nggak mau teman sama kamu. Kamu orangnya jahil. Gimana nih? Mikado, Mikado, SK, SKado, SKado, yo, yo, cheesy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lagi. Siap, 1, 2, 3. Do, Mikado, Mikado, SK, SKado, SKado, 1, 2, 3, 4, 5. Semua kembali lagi bersama Detektif Nanda di Semua Tentang Alkitab. Sekarang aku tahu siapa di sini yang gak mau sekelompok sama temannya. Ayo, coba angkat tangan. Ayo jujur. Nah, adik-adik, ternyata di Alkitab juga itu ada loh orang yang gak mau sekelompok atau berteman dengan orang yang tidak seperti mereka. Tapi siapa ya kira-kira ya? Kalian pasti penasaran? Ya udah, kita akan langsung bahas aja di Semua Tentang Alkitab. Sekarang aku tahu. Jadi kisah ini itu tertulis di Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 48. Jadi adik-adik, di Kaisarea itu ada seorang panglima yang bernama Kornelius. Nah, dia ini adalah orang yang saleh, takut akan Tuhan, senantiasa berdoa kepada Tuhan. Nah, suatu kali ketika ia sedang berdoa, ia mendapatkan penglihatan. Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tidak, Tuhan. Aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan tidak tahir. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Setelah ia mendengar itu, ia bergegas untuk melakukan perintah dari malaikat tersebut. Ia menyuruh 3 orang hambanya untuk datang ke Yope dan mengundang Simon Petrus. Mereka pun berangkat dan sampai di sana. Tapi adik-adik, ketika mereka sampai... Apa orang bernama Petrus tinggal di sini? Anda datang ke tempat yang tepat. Akulah orang yang kamu cari. Mengapa kamu datang kemari? Kami diutus oleh Kornelius, perwira Roma. Orang yang tulus dan takut akan Allah. Juga dihormati oleh orang Yahudi. Malaikat memintanya untuk mengundang Anda ke rumahnya di Kaisarea dan mendengar apa yang Anda katakan. Kalian boleh bermalam di sini bersama kami. Kita akan berangkat pagi-pagi. Tapi pertama-tama, kita harus makan bersama. Petrus, bagaimana ini? Kamu tidak boleh pergi bersama mereka ke rumah orang bukan Yahudi. Mereka berdosa. Itu melanggar hukum kita. Allah yang punya kuasa, dan Dia perintahkan aku untuk pergi. Kalian pasti bingung kan, kenapa sih Kak orang-orang itu tuh gak menyambut dan menerima orang-orang suruhan Kornelius dengan baik? Jadi nih adik-adik,
Pada zaman itu, orang Yahudi menganggap orang-orang yang bukan Yahudi itu adalah najis. Mereka itu orang asing, bukan bagian dari kelompok mereka. Jadi, mereka tidak diperbolehkan untuk bergaul atau berteman, bahkan gak boleh makan bareng dengan orang yang di luar Yahudi. Tapi adik-adik, Petrus sudah mendapatkan penglihatan dari Tuhan bahwa apa yang dinyatakan oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Gak boleh kita tolak. Jadi Petrus belum paham nih sebenarnya apa maksud dari Tuhan itu. Tapi ia tetap memutuskan untuk ikut dengan orang-orang tersebut. Petrus pun pergi dan tiba di rumah Kornelius. Tapi adik-adik, apakah Petrus itu akan tetap masuk dan makan bersama dengan Kornelius yang bukan Yahudi? Atau dia akan kembali pulang ya adik-adik? Tidak, jangan Kornelius. Tolong, bangunlah. Aku hanya manusia sepertimu. Aku mengundang semua teman dan keluarga untuk bertemu Anda. Betapa kerasnya bagi seorang Yahudi bergaul dengan orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak keberatan ketika dipanggil kemari. Katakan, kenapa Anda memanggilku? Aku senang engkau telah datang memenuhi undanganku. Sekarang kami hadir di hadapan Allah untuk mendengar semua yang diperintahkan Allah padamu. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Allah sudah menyampaikan kabar baik kepada bangsa Yahudi bahwa kami harus berdamai kembali dengan Allah melalui Kristus Tuhan atas semua orang. Kau tahu yang terjadi di seluruh tanah Yudea dan Galilea sesudah Yohanes mengatakan kepada banyak orang bahwa mereka perlu dibaptis. Dan tentang Yesus yang sudah diurapi oleh Allah dengan Roh Kudus dan dengan kuasanya. Lalu Yesus pergi kemana saja dan melakukan hal baik dan melepaskan semua yang dikuasai iblis karena Allah menyertai dia. Kamu tahu Jawe, Superbook pernah membawa kami melihat sebagian dari cerita itu. Oh ya? Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Ia menugaskan kami memberitakan ke seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang hidup dan orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena nama-Nya. Inilah pesan dari Allah. Aku pikir keselamatan hanya untuk kita. Rencana Allah bagi semua orang. Bolehkah orang mencegah mereka membaptis mereka dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?
Petrus mengerti bahwa di mata Tuhan itu tidak ada orang Yahudi atau bukan, hamba atau orang merdeka. Kita semua sama di mata Tuhan. Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Tuhan mengasihi dan menerima semua orang. Terlebih lagi adik-adik, Tuhan mau semua orang itu diselamatkan. Dan Tuhan mau kita, orang-orang yang sudah diselamatkan ini nih, juga menerima orang lain apa adanya. Supaya kabar keselamatan itu bisa diceritakan kepada semua orang. Dan mereka bisa menerima itu dan diselamatkan juga. Siapa adik-adik yang mau menerima orang lain seperti Tuhan menerima kita apa adanya? Puji Tuhan. Kalau kalian mau tahu lagi nih tentang tokoh-tokoh Alkitab, tapi kalian bingung mau belajar di mana sih? Kananda akan kasih aplikasi yang keren banget. Namanya adalah Superbook Kids Bible. Nah, di aplikasi ini loh adik-adik, kita itu bisa belajar banyak tentang tokoh-tokoh Alkitab. Bukan cuma itu, kita bisa main games, kita bisa baca Alkitab, dan kita bisa nonton animasi Superbook. Jangan lupa langsung di-download, itu kalian bisa langsung buka Play Store atau App Store. Kita search langsung Superbook Kids Bible. Terus kalian download. Jangan lupa langsung di-download ya adik-adik. Semua tentang Alkitab hari ini selesai. Sampai jumpa minggu depan. Sekarang aku tahu. Kok kamu sendirian di sini sih, Cika? Teman-teman kamu yang lain semuanya lagi pada mikirin buat ngehias kelas sekolah minggu loh. Gak apa-apa, Kak. Aku cuman lagi mau sendirian aja. Karena Audrey ya? Yaudah, tunggu sebentar ya. Nih, udah ada, Kananda udah bawain Audrey. Sekarang Kananda mau nanya dulu sama Audrey. Kenapa sih kamu itu nggak mau sekelompok sama Cika? Cika tuh orangnya iseng, Kak. Aku pernah jatuh karena dia dorong aku. Selain itu, dia juga pernah tarik kursi aku waktu aku mau duduk. Terus makanan aku pernah jatuh gara-gara dia dorong. Makanya teman-teman gak mau temenan sama dia karena dia jahil. Bukan salah aku dong. Maafin aku ya, Audrey. Kalau aku bercandanya keterlaluan sampai buat kaki kamu luka. Semenjak itu aku jadi takut deh ketemu sama kamu sama teman-teman. Karena tahu kalian gak mau temenan sama orang jahil kayak aku. Kamu gak mau maafin dan nerima Cika lagi? Gak mau, Kak. Kananda mau nanya deh. Berapa kali kamu pernah melakukan kesalahan? Sering, Kak. Terus menurut kamu, hati Tuhan sakit nggak waktu kamu melakukan kesalahan? Sakit, Kak. Tapi apakah Tuhan tetap menerima kamu? Nih, sekalipun kita sering melakukan kesalahan, Tuhan itu tetap mau menerima kita. Karena kasih Tuhan begitu besar buat kita semua. Sekalipun dosa kita banyak, tidak terhitung, tapi kasih Tuhan juga tidak terhitung buat kita semua. Dia tetap mau menerima kita bagaimana adanya kita. Sekarang Kananda mau nanya sama Audrey. Menurut kamu, kalau ada teman kita yang melakukan kesalahan, Tuhan maunya kita ngapain? Memaafkan dan menerima dia kembali. Betul. Maaf ya Cika, selama ini aku kesel dan marah sama kamu. Sekarang aku mau maafin kamu. Maafin aku juga ya. Yeay. Gimana kalau sekarang kita ke kelas? Soalnya teman-teman lagi bingung nih mau hias apa. Kamu ada ide nggak? Sebentar, jangan pergi dulu.
kan tugas ini adalah menghias kelas sekolah minggu dan itu berkelompok kan. Nah Kananda mau milih seorang ketua supaya semuanya itu bisa tertata dengan rapih. Tapi siapa ya? Atau kamu? Kamu atau kamu? Kananda tahu. Audrey, kamu yang akan jadi ketua. Yes. Udah, tenang aja, Kananda yakin kamu pasti bisa. Oke, siap? Ya udah yuk, kita kembali ke kelas. Yuk, ayo. Aduh, gimana nih? Kok aku yang jadi ketuanya? Aku kan belum pernah jadi ketua. Kalau kelompoknya gagal karena aku gimana? Terima kasih adik-adik semua sudah mengikuti Super Book Kids Club sampai hampir selesai. Tapi sebelum kita mengakhiri nih, kita mau nyanyi dulu Kak Evi gimana? Boleh sekali karena itu yang adik-adik tunggu dari tadi. Betul. Kananda Kak Evi kok kita nggak nyanyi, Nah inilah waktunya kita akan bernyanyi. Tapi kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Oh Sukacitaku. Berarti kalau Oh Sukacitaku mukanya jangan yang Oh Sukacitaku. Harus semangat dong ya. Giginya juga kasih ya giginya. Oke, semangat ya. Yang apa silakan. Oh Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh Sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berharap, padanya aku berharap, pada sumber kehidupanku. Turun semuanya. Pam 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 pam. Kita nyanyi dari awal ya. Oke, siap Kananda. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berharap, padanya aku berharap, pada sumber kehidupanku. Pam 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 lagi, pam 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 lagi, pam 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 sekali lagi, pam 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 Lagi, tepuk tangan dong. Shalom Papa Mama, kakak-kakak guru sekolah minggu dan adik-adik dari jaringan gereja CBN. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti Church Talent Festival 2022? Pasti kalian sudah tidak sabar kan untuk mendaftarkan diri? Yuk ikuti langkah-langkah berikut ini untuk mendaftar di Church Talent Festival 2022.
Di Church Talent Festival 2022 ada 4 kategori video yang dilombakan, yaitu kategori pertama vokal, di mana peserta wajib membawakan lagu Time to Rise by CBN Indonesia. Untuk yang membutuhkan -1 akan disediakan. Kategori kedua, musik. Peserta memainkan musik dari lagu Time to Rise by CBN Indonesia dengan sekreatif mungkin. Kategori ketiga, dance. Menciptakan tarian untuk lagu Time to Rise by CBN Indonesia. Dan kategori keempat, storytelling. Setiap peserta membawakan cerita atau puisi atau materi stand-up komedi dengan tema Time to Rise by CBN Indonesia. Tidak lupa menyisipkan potongan-potongan dari lirik lagu Time to Rise. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk pendaftar. Setiap peserta wajib membuat video dengan durasi maksimal 5 menit. Kemudian pendaftaran hanya bisa dilakukan di www.jawaban.com/churchtalentfestival. Video yang didaftarkan untuk mengikuti Church Talent Festival 2022 diunggah terlebih dahulu ke kanal YouTube pribadi dengan format judul #CBN Church Talent Festival 2022 spasi nama. Contoh, #CBN Church Talent Festival 2022 Rachel Victoria. Kemudian link YouTube wajib diupload di landing page Church Talent Festival. Pokoknya kan hari ini seru banget. Karena apa? Kita sama-sama belajar bersama dengan adik-adik tentang pelajaran yang luar biasa. Betul. Iya kan? Kita belajar hari ini sama-sama kan? Bagaimana Tuhan Yesus sangat mengasihi dan menerima kita semuanya. Jadi adik-adik semua yang ada di rumah, kalau kita sudah dikasihi, maka kita juga harus menerima dan mengasihi orang lain tanpa terkecuali, kan Anda? Betul banget Kak Hevi. Nah adik-adik, terima kasih nih kan Anda mau berterima kasih kepada papa, mama, dan kakak-kakak semua yang terus mau mendukung pemuritan anak di Indonesia melalui Superbook Indonesia. Dan kami hari ini mau mengajak untuk papa, mama, dan kakak-kakak semua yang mau bersama-sama dengan kami mendukung pemuritan anak di Indonesia melalui Superbook Indonesia dan Cahaya Bagi Negeri. Papa, mama, dan kakak-kakak bisa scan QR Code yang ada di sebelah sini. Dan Kak Hevi juga Kak Nanda ingatin selalu untuk tetap terus follow, subscribe semua sosial media Superbook Indonesia. Yang ada di YouTube, yang ada di TikTok, Instagram, apalagi Facebook juga. Pokoknya jangan lupa juga adik-adik kan udah tahu nih. Kasih tahu dong sama teman-teman juga untuk follow, untuk subscribe juga semua sosial media Superbook Indonesia. Sepertinya hari ini kita sudah selesai Kak Hevi. Jangan sedih. Karena kita akan ketemu lagi minggu depan. Pastinya. Kita akan berdoa ya adik-adik semua ya. Yuk adik-adik semua yang ada di rumah, kita berdiri dan kita akan berdoa mengakhiri Superbook Kids Club hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur hari ini kami belajar sesuatu yang penting buat kami sebagai anak-anak Tuhan untuk kami pelajari dan kami bisa berusaha untuk melakukan yang terbaik dan menjadi berkat untuk teman-teman kami dimanapun saja kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertolongan Tuhan dan penjagaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Dan kami terus bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang terus cinta Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan yang taat sama papa mama. Dan juga menjadi anak-anak yang selalu hidup mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Sampai jumpa. Bentar Kak Hevi, bentar. Ada apa lagi kan Anda? Tiba-tiba aku teringat kisah yang tadi kita sama-sama belajar yang itu loh, sekolah minggu. Nah, kan itu kisahnya belum selesai. Aku penasaran banget nih. Happy aja penasaran, apalagi adik-adik semua yang ada di rumah. Gimana sih kelanjutannya? Adik-adik kalian semua penasaran kan? Kalau kalian sama-sama penasaran, kalian juga harus nonton Superbook Kids Club minggu depan, oke? Jangan di skip ya setiap hari Minggu. Bener, jangan sampai ketinggalan. Iya. Nanti kalian gak tahu ceritanya. Betul sekali kan Anda. Kalau gitu, Kananda
Sampai jumpa minggu depan. Dadah. God bless you. Bye-bye.